pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau berkenalan lah dengan apa itu yang disebut intelligence security atau security intelligence, ya, atau intelligence security, ya. Jadi apa sih itu, gitu? Apa kaitannya sama intelijen lain dan lain-lain? Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan, tapi kadang-kadang juga dipanggil Pak Fran, Paman Fran, Mas Nganu, banyak aliasnya gitu. Cuman ya itu seorangnya sama, ya, orangnya sama. Kenapa nama-nama itu lain-lain, ya? Ya karena setiap orang punya kesan tersendiri, ya, untuk berkenalan, ya. Jadi ini panggilnya Pak Fran, panggilnya apa? Mas Nganu, ya. Kalau daerah Jawa itu saya panggilnya Mas Nganu. Kalau di Maluku, Om Fran, itu kan. Kalau di lingkungan dekat-dekat sini, Pak Gun, gitu. Tapi apapun namanya, ya inilah saya, gitu. Pendidikan saya terakhir program doktoral untuk kriminologi, wabil khusus di bidang cybercrime. Khusus lagi cybercrime-nya mengenai viktimologi. Viktimologi itu ilmu mengenai korban. Jadi kalau kita belajar kriminologi, akan melihat siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, itu bisa dilihat dari korban. Siapa korbannya, apa yang menjadi korban, dan segala macamnya. Jadi kira-kira begitu gambarannya. Keluarga, anak 3, cucu 2, istri 1. Kemudian pelatihan-pelatihan, alhamdulillah ya beberapa lah, cukup banyak. Dan di sini mobil khusus, salam juga untuk rekan-rekan yang saya lihat tidak asing, ya. Selain Pak Fajar Patri, itu ada Om Wasis, itu masternya, itu master security, ya. Ada Komandan Gotara, ada siapa lagi, banyak di sini. Itu bapak-bapak bisa belajar dari para master ini, ya, gitu. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sambil jalan nanti kita saling berkenalan. Nah, kita mulai dari definisi. Apa sih definisi intelijen pengamanan itu? Intelijen pengamanan adalah proses pengumpulan, analisis, dan penilaian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya menjaga keamanan dan kestabilan. Tapi sebelum mendalami slide ini, saya ingin cerita sejarah intelijen sendiri, ya. Jadi sementara ini kan kita itu banyak masyarakat tuh menganggap intelijen itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang ribet, sesuatu yang tertutup dan segala macam. Tapi sebetulnya intelijen sendiri itu di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa lahir itu sudah ada itu konsep intelijen, prakteknya, ya, praktek intelijen. Itu terdeteksi paling awal menurut salah satu buku yang ditulis oleh Jim Underwood, yang menulis buku itu. Jadi kemudian tahun 1000 Masehi, itu tadi sebelum Masehi itu praktek sudah ada. Tahun 1000 Masehi artinya setelah Al-Masih lahir, ya, 1000 tahunnya, itu intelijen digunakan dalam strategi perang. Gitu. Jadi udah sejak lama tuh ada. Kemudian tahun 1940 Masehi, ya, intelijen menjadi usaha kritis dalam militer. Jadi ini identik sama peperangan militer, mendeteksi musuh, ya. Kemudian juga penggunaan peralatan elektronik mulai diperkenalkan, ya.
Nah, itu di tahun 1940. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin pengumpulan informasi itu melalui observasi, ya kan, melalui mungkin naik ke pohon lihat, itu ada ngebul, asap, mungkin tanda apa ya gitu, dan diinterpretasikan. Nah, tahun 1960 Masehi itu mulai muncul riset, ya, riset atau penelitian mengenai aspek penting memahami pesaing. Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu berkaitan dengan militerisme, ya kan, dengan peperangan, ya kan, gitu. Nah, sejak tahun 60 itu sudah mulai intelijen itu digunakan untuk bisnis, gitu. Jadi untuk bisnis, untuk persaingan bisnis, ya kan, untuk melihat produk eh, kompetitor dan lain-lain ya gitu. Jadi itu mulai itu. Nah, adapun pemahaman kebanyakan orang kalau intelijen tertutup, terus ada apa, pengintaian, pura-pura jadi tukang apa segala macam ya. Gitu. Nah itu sebetulnya sih kalau saya lihat itu adalah pengaruh waktu zaman Perang Dingin. Perang Dingin di mana dunia dibagi dua saat itu, menjadi eh, pro Amerika sama pro Rusia lah kira-kira begitu. Ini sama-sama memperkuat pengambilan informasi, pengolahan data ya, sehingga ya saling mempengaruhi dan nanti ada fungsi-fungsinya. Fungsi yang paling dikenal oleh orang itu ada lead AMGAL, gitu. Penyelidikan, pengamanan, penggalangan itu dimainkan itu zaman dulu. Nah, padahal di bidang non militer itu intelijen digunakan juga yaitu tadi sejak tahun 1960 itu awalnya tercatat digunakan intelijen sebagai bisnis ya, sebagai alat untuk persaingan bisnis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan membahas ya intelijen bisnis ya. Jadi yang tadinya mungkin wah ini asik nih, mau ada cerita apa enggak ya gitu. Jadi ceritanya mengenai kaitannya sama bisnis. Kenapa? Ya karena memang bidang kita, core kita ini di bidang bisnis, ya. Bidang organisasi dan lain-lain ya. Gitu. Nah, kemudian arti intelijen sendiri itu artinya kecerdasan, intelijensia, mungkin ada yang ingat intelijensia itu, kecerdasan, kemampuan berpikir, mengolah pikir, ya, menganalisa, itu sebetulnya intelijen. Makanya zaman sekarang juga ada artificial intelligence. Ya. Artificial intelligence itu apa? Ya. Jadi kecerdasan yang artificial, kecerdasan yang buatan, kecerdasan buatan. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini lebih jelas lagi Bapak Ibu bahwa apa sih sebetulnya intelijen itu. Ya. Yang selama ini mungkin mempunyai pemikiran intelijen itu tertutup, terus bisik-bisik, diam-diam cari info dan segala macam. Tapi yang sebenarnya intelijen itu sesuatu ilmu pengetahuan yang luas. Adapun yang diceritakan tadi mengenai apa seperti yang di film-film itu intelijen dalam prakteknya, ya, dalam operasional. Tapi bagaimana akan berhasil maksimal kalau kita ingin mempraktekkan prinsip-prinsip intelijen kalau tidak tahu ilmunya? Akhirnya jadinya kan jadi ya ngawur lah ya gitu. Jadi gak menentu apa segala macam, apalagi dibumbuin oleh film-film dan segala macam, wah tambah fantasinya tambah seru gitu. Tapi sebetulnya intelijen itu untuk ya untuk mengolah informasi, mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge jadi intelijen, intelijen jadi kebijakan. Jadi kalau Anda seorang pimpinan, seorang CEO atau bos atau apa gitu, kan harus memutuskan sesuatu. Nah, memutuskan sesuatu harus ada masukan. Masukan mana? Itu tadi
dari bahan keterangan atau data yang diolah menjadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, knowledge jadi intelijen, intelijen jadi kebijakan. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke definisi intelijen pengamanan apa nih? Karena tadi intelijen udah jelas, pengamanan ini apa? Kan gitu. Nah, terus nanti berkembang lagi, ada pengamanan, ada keamanan. Ini yang mana yang benar nih? Pak Fran, kok ada pengamanan, ada keamanan. Nah ini harus kita saya akan kembalikan ke track. Ya. Security itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia itu ada dua pengertian. Pengertian pertama yaitu pengamanan, yang kedua itu keamanan. Nah ini perlu sebagai Bapak Ibu sekalian yang bergelut di bidang security, baik itu satpam ataupun mungkin manajer security atau chief atau pokoknya berkaitan dengan security, perlu mungkin memahami hal yang mendasar, yaitu membedakan pengamanan sama keamanan. Kalau cerita keamanan itu bisa suatu situasi atau status keadaan, ya itu keamanan. Kalau pengamanan itu upaya operasional, melakukan sesuatu untuk mendapatkan keamanan. Nah, ini. Ya, jadi mungkin cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau nggak jelas bisa ditanyakan lagi pada sesi pertanyaan. Sehingga intelijen pengamanan itu adalah upaya untuk menciptakan keamanan melalui intelijen. Apa itu? Proses pengumpulan. Pengumpulan apa? Data. Ya. Dianalisa, diolah menjadi informasi. Nilai informasi nanti kita akan bahas juga di sini bagaimana nilai informasi itu. Kadang-kadang ada yang bilang, oh iya Pak, siap A1. Nah, A1 apa? Nah, itu ada artinya sebetulnya kan gitu. Ada A2, A3, B1, B2, B3 dan lain-lain. Sampai C sampai D. Nah, itu ada penilaian informasi ya gitu. Ini ada pengumuman ya, oke. Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menjaga keamanan dan kestabilan. Jadi intelijen pengamanan ini diperlukan di dalam bisnis itu untuk memutuskan sesuatu. Misalnya kita mau ngajuin tender, ya kan kita harus mencari informasi yang akurat, yang udah diolah menjadi intelijen, ya, sehingga waktu presentasinya itu mengena, sehingga calon vendor itu lihat, wah pas nih, apa yang saya inginkan ini. Padahal kita sudah melakukan pengumpulan informasi dan pengolahan, ya, dan segala macam. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini intelijen itu seperti teka-teki. Teka-teki ya, teka-teki itu ya teka-teki ya, ada sesuatu masalah yang harus dipecahkan. Makanya dicari informasi. Informasinya apa yang kemudian diolah menjadi ini yang sesuai dengan teka-tekinya tadi. Karena banyak praktek-praktek intelijen pengamanan itu semuanya dikumpulkan, nggak dipilih, nggak dipilah, nggak dipilih, informasi dikumpulkan semua. Ya. Pada saat penilaian diolah menjadi knowledge, bahkan menjadi produk intelijen itu akhirnya isinya nggak menentu ya, gitu, nggak menentu. Karena bingung sendiri, informasi semua dikumpulkan apa dikumpulkan kan, gitu. Nah, sebetulnya best practice atau hal yang baik dilakukan ya, dilaksanakan itu harus mulai dari pertanyaan ya, pertanyaan permasalahan ya, atau pertanyaan intelijen. Ya. Apa yang diharapkan perusahaan? Apa yang diharapkan oleh pimpinan? Ya. Maka ada beberapa institusi menggunakan manajemen mantul, manajemen 7 langkah, mulai dari brainstorming, kemudian pengarahan dan segala macam. Nah, itu sebetulnya intinya itu. Awalnya itu harus jelas dulu tujuannya apa. Kan? Tujuannya apa nih? Tujuannya ingin mengetahui perusahaan lain
itu lebih maju kenapa daripada perusahaan kita misalnya, kan begitu. Nah, kita cari informasi yang sesuai dengan itu. Gitu. Kalau nggak sesuai ya diabaikan saja informasi itu, data-data yang dicari itu. Itu gambarannya ya, gambaran singkatnya apa itu intelijen ya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan intelijen pengamanan itu mencegah amanan terhadap keamanan yang terjadi, keamanan perusahaan misalnya. Kita mesti mengumpulkan keterangan, mengumpulkan data eksternal. Eksternal itu di luar perusahaan ada apa aja. Apakah di situ ada perkampungan yang di dalamnya ada para penjahat, ya kan? Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan perusahaan. Nah itu salah satu fungsi intelijen pengamanan, yaitu mengumpulkan keterangan ya, atau bahasa sekarang itu mengumpulkan data, nah, itu kan untuk diolah ya. Kemudian juga melindungi masyarakat, lembaga, dan infrastruktur. Artinya di sini melindungi personel juga, ya kan, melindungi karyawan, melindungi vendor. Ya. Kemudian juga melindungi infrastruktur vital. Ya. Jadi biasanya kalau kita petugas security itu mempunyai daftar, ya, list misalnya security vulnerability, kelemahan keamanan di perusahaan kita apa saja. Ya. Kemudian apa saja barang-barang yang sangat berharga itu di list sampai ke tidak berharga. Itu sebagai alat juga ya, untuk mendeteksi dini. Ya. Kata-kata deteksi dini itu terkait dengan intelijen pengamanan ya. Nah, kemudian menyediakan informasi, ya kan? Dan informasi ini diolah. Jadi tadi data ya, data keterangan dikumpulkan yang nyambung dengan tadi pertanyaan intelijen, ya. Kemudian diolah menjadi informasi. Informasi diolah menjadi intelijen. Intelijen diolah jadi pengetahuan, ya, pengetahuan baru. Setelah itu diolah menjadi kebijakan. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini juga sedikit mengenai tambahan pengertian mengenai intelijen pengamanan agar lebih jelas lagi. Yaitu yang pertama itu mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan. Jadi seperti contoh gini, bedanya data sama informasi. Jadi Anda harus garis bawahi itu, data sama informasi itu berbeda. Sama pengetahuan beda lagi kan gitu. Apalagi sama intelijen beda lagi ya gitu. Karena kadang-kadang banyak kita dalam prakteknya itu baru aja data udah bilang A1. Atau baru aja informasi udah bilang A1. Padahal disebut A1 itu ada persyaratannya. Nah, tidak diajarin di sini nih, diinformasikan ya gitu. Garis bawahi bahwa pelatihan ini bertujuan hanya untuk edukasi supaya Anda memahami ya, karena ini tingkat dasar ya kan. Kalau dalam praktekan ya silakan konsul ke yang ahli ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu pengumpulan, analisa, interpretasi. Misalnya gini nih, bedanya data sama informasi. Kalau ada nomor, ada angka ya. 12 1960. Nah, itu ada artinya enggak? Ya, gitu. Itu pasti orang, wah ini cuma angka aja 12 gitu kan. Tapi misalnya dikaitkan sama angka kelahiran, nah ini menjadi informasi. Informasinya bahwa itu adalah lahirnya tanggal 1 bulan 2 tahun 1960 kan gitu. Jadi seperti itu. Penuh teka-teki ya, seperti yang tadi awalnya gitu kan ya. Kemudian juga kita menganalisanya, mendapatkan wawasan. Ya. Bisa juga analisa itu tadi
Apa nih maksudnya di nomor telepon yang dikaitkan sama informasi-informasi lain. Digabungkan. Jadilah pengetahuan baru. Oh, maksudnya ini. Oh, maksudnya perusahaan ini didirikan tahun segini. Apalagi misalnya kebetulan saya pernah di satu perusahaan itu di bagian counterfeit. Counterfeit itu untuk membongkar barang-barang palsu. Nah, di barang-barang kalau lihat misalnya Bapak Ibu di Aqua itu ada tulisan tuh, itu kita nggak ngerti apa nih maksudnya, kan begitu. Nah, itu baru data. Nanti diolah jadi informasi, oh ini maksudnya pabriknya di sini dibuat segini, kodenya ini. Nanti diolah lagi jadi knowledge. Karena digabungkan sama botol-botol yang lama sama yang baru, dilihat kok beda. Oh, artinya ini keluaran baru. Terus sampai ketahuan, oh pabriknya di sini. Nah itu, kayak prakteknya kayak gitu lah kira-kira ya gitu. Karena di situ juga perlu analisa. Analisa itu seperti pelajaran yang sebelumnya, kita mempelajari dasar-dasar analisa pengamanan ya. Nah kalau bapak-bapak yang atau ibu yang ikut kemarin, paham apa itu analisa itu. Dan bagaimana pentingnya menganalisa sesuatu itu ya. Ini dia uraikan, diinterpretasikan, nanti dikumpulkan lagi jadi itu suatu analisa gitu. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga pada saat mempraktekkan intelijen pengamanan itu harus sesuai dengan waktunya, tepat waktunya. Kenapa? Hari ini sama esok itu akan berubah, sama berapa hari lagi akan berubah cepat. Jadi waktu itu menentukan. Ya, biasanya cepat, tepat, akurat. Kalau cepat, tepatnya tapi nggak akurat ya, cuman kelihatannya keren cepat banget kan gitu. Padahal yang penting juga itu isinya yang akurat, relevan dengan waktunya. Kalau nggak ada waktunya ya udah nggak berguna lagi, bukan A1 lagi. Mungkin B berapa gitu. Kita lanjut. Nah, ini peran penting intelijen pengamanan. Apa sih perannya itu? Perannya itu mengeksplorasi, mengurut, mengikuti ya, bagaimana organisasi dapat memanfaatkan intelijen keamanan untuk melindungi operasi mereka dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Jadi seperti produk-produk besar ya, seperti apa alat elektronik, kok mirip-mirip tapi berbeda, itu dia mainkan kompetitif intelijen. Misalnya perkembangan industri ya, zaman dulu handphone aja. Dulu kan paling ngetop Nokia tuh, zaman dulu. Wah, mana-mana Nokia. Tapi Nokia ini dia diselidiki juga faktor apa lamanya penyimpanan baterai, jangkauannya, suaranya itu. Diolah, dimainkan, bikin Ericsson yang membuat produk lebih dari yang pertama misalnya Nokia. Ericsson maju waktu itu. Nah, itu juga nggak lepas itu dari kompetitif intelijen ya. Jadi dikumpulkan keterangan, data diolah, dianalisa ya. Jadi keputusan udah tadi Ericsson Samsung bikin. Samsung itu melebihi semuanya kan, akhirnya laku. Nah, terus akhirnya adalah Xiaomi dan segala macam, itu sebetulnya nggak lepas dari kegiatan intelijen pengamanan dalam hal industri. Nah, pengamanannya apa ya? Upaya-upaya pengamanan. Misalnya seperti contoh Apple nggak bisa ditiru tuh, susah kan gitu. Atau Huawei ya, itu dia punya pengamanan gimana supaya saingan tidak ngikutin atau tidak mengalahkan produk-produk yang dia buat ya gitu.
Nah, ini dalam industri intelijen pengamanan itu ada faktor-faktor yang berpengaruh. Ya. Yang pertama itu alat, ya. Alat, kemudian strategi, ya. Kemudian perlindungan aset. Ya. Nah, kalau melindungi perlindungan itu identiknya dengan apa nih, Bapak Ibu? Dengan pengamanan. Ya. Kan melindungi, upaya, ya. Upaya itu pengamanan. Kenapa disebut satpam, bukan kampam, keamanan pengaman apa? Satkam ya. Kalau satkam itu dia memelihara keamanan kan gitu. Kalau PAM itu melaksanakan upaya supaya aman gitu. Itu penting banget ya. Kemudian melindungi aset, kemudian mengurangi risiko. Jadi peran intelijen pengamanan itu untuk mengurangi risiko. Kenapa? Karena kan udah tahu kecenderungannya. Oh, perusahaan lawan akan melakukan sesuatu begini. Terus bagaimana risikonya? Seperti ada pelajaran-pelajaran manajemen risiko yang beberapa saat yang lalu ini berkaitan sama ini. Ya, gitu. Jadi sampai sini kita dapat simpulkan bahwa intelijen pengamanan itu penting untuk pelaksanaan pengamanan. Kenapa? Karena di situ ada upaya untuk mengetahui, mempelajari, ya, kemudian juga memanfaatkan informasi yang sudah diolah untuk menjadi suatu kebijakan. Kebijakan itu akan diterapkan di suatu perusahaan atau grup atau apa ya untuk melakukan sesuatu. Jadi memerintahkan sesuatu itu tidak asal memerintahkan, ada alasannya, ada reasonnya. Reasonnya dari mana? Itu dari mendapatkan informasi-informasi yang sudah diolah tadi. Ya. Dan harus akurat. Kalau nggak akurat, ya, nanti keputusannya salah melulu. Oh, katanya gini kok gitu kan gitu. Silakan sampai sini mungkin ada pertanyaan. Patri, silakan dibuka kalau ada yang bertanya. Belum ada Patri, pertanyaan, apakah ada yang bertanya? Silakan. Nggak ada. Oh, Pak Gotara, ada pertanyaan, Pak? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Masih belum, Pak. Unsur-unsur intelijen pengamanan. Unsurnya pengumpulan informasi. Ya. Jadi informasi itu apa? Yaitu data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah namanya informasi. Tadi angka 51958. Apa itu angka aja, Pak? Iya, tapi setelah dianalisa, oh ternyata lahir dan tahunnya Pak Gotara misalnya kan gitu. Nah, itu jadi informasi. Tadinya angka nggak ini. Kemudian analisa informasi. Informasi tadi dianalisa. Kenapa? Kan ada apa dengan angka kelahiran itu kan gitu. Kemudian dinilai, ini membahayakan atau tidak ya. Ini biasanya kerja tim ya. Kalau sendiri agak subjektif. Subjektif itu jadi kadang-kadang bias. Karena kadang-kadang kita menggunakan perasaan, ya, wah feeling Pak, saya udah feeling ya, belum tentu. Feeling itu harus diuji. Ya. Jangan karena merasa expert, wah feeling saya begini, belum tentu. Harus dianalisa, makanya inilah. Intelijen pengamanan itu harus menguji. Feeling itu untuk tahap awal aja, perasaan saya gini, coba diuji, bener nggak? Begitu kan? Diuji dengan tadi, metode-metode tadi. Ya. Mengenai kumpulan data, informasi, analisa. Ya. Kalau memang hasilnya itu tidak sesuai dengan kecurigaan kita, ya udah abaikan. Nah, tapi kebanyakan kita kadang emosional kan, padahal informasinya tidak sesuai dengan kecurigaan kita,
tapi kita terbawa emosi ya, tanpa ilmu, yang akhirnya itu yang kejadian seperti terjadi baru-baru ini ya. Dia karena asumsi saja, asumsi, perasaan, pengalaman. Kalau orang kayak gini pasti berbuat sesuatu, misalnya kan begitu. Atau apa ya, dia tekan dengan keyakinan bahwa dia berbuat. Sampai dia apa-apain karena nggak berbuat ya gitu. Akhirnya maksimal, akhirnya meregang nyawa. Itu jadi contoh ya, bagaimana tidak kurang hati-hatiannya itu dan mengandalkan hanya perasaan, hanya feeling, atau mungkin dia pengalaman saja. Pengalaman tidak cukup, harus ada ilmunya juga gitu. Karena yang dihadapin kan manusia atau orang ya gitu. Seperti begitu ya. Makanya sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi, ada materi namanya critical thinking. Critical thinking itu kita akan mengupas argumen-argumen ya kan, kemudian pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan atau berita-berita yang kita akan kupas di dalamnya, ini masuk akal atau enggak, ini benar atau enggak, dan segala macam. Itu bukan tebak-tebakan ya gitu. Karena ada ilmunya juga, dan itu bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi sebagai catatan juga, kalau yang namanya ilmu pengetahuan, itu bisa dipelajari oleh semua orang. Tidak harus si A, si B, si C saja. Semuanya bisa mempelajari. Termasuk juga ilmu intelijen pengamanan, itu adalah semua orang bisa mempelajari. Asal dia belajar, mempelajari. Ya, tapi tentunya ya dengan tuntunan ya, kemudian yang memang sesuai dengan standarnya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kadang-kadang ada yang ngawur-ngawuran juga kan gitu. Itu yang bahaya itu tadi. Nah, kemudian ini penilaian, setelah penilaian kan nanti ketahuan nih nilainya berapa, ini nilai informasi yang kita dapatkan, nilai intelijennya. Setelah itu baru diseminasi informasi. Diseminasi atau apa? Penyebaran, pemberian kepada stakeholder. Siapa yang memerintahkan kita untuk melakukan intelijen pengamanan? Pimpinan kita. Ya nanti diseminasikan, diinformasikan kepada pimpinan kita. Pimpinan kita misalnya chief siapa yang nyuruh? Manajer operasional, sampaikan ke operasional. Itu maksudnya diseminasi itu. Jadi sudah diolah, bikin laporan, dinilai dan segala macam, baru diseminasi. Jadi intelijen pengamanan itu kita dapat data, informasi, knowledge ya, atau data intelijen itu bukan untuk sendiri, tapi serahkan kepada user, pengguna, stakeholder. Gitu. Nah, kemudian sumber. Kalau kita cerita data itu pasti sumber dong, cari sumbernya. Mungkin ujug-ujug. Ya. Misalnya dengar-dengar ya. Itu juga enggak kan gitu. Sumber-sumber banyak sekali. Mulai sumber terbuka. Jadi kalau dari awal tadi bahwa di dalam hal ini ya, intelijen ini itu sumbernya dan harus bukan nyuri informasi, bukan maksa untuk mendapatkan informasi dan lain-lainnya. Itu yang harus digarisbawahi oleh Anda sekalian. Nah, ini misalnya sumber terbuka, artinya semua orang bisa lihat, cuman tahu nggak caranya. Gitu. Nah, ini juga ada materi sendiri, namanya Open Sources Intelligence. Mencari informasi dari sumber terbuka. Kita bisa menggunakan Google, kita bisa menggunakan Yahoo, menggunakan OHL, dan lain-lain banyak ya. Gitu. Dan ada caranya, metodenya, stringnya ya.
Nah, itu untuk mendapatkan file PDF, PowerPoint, dan lain-lain, dan segala macam informasi. Gitu. Nah, ini nggak usah, misalnya kita nggak usah harus belajar mendalam mengenai sistem komputer dan segala macam. Ya. Karena makin ke sini, teknologi itu makin mudah. Dan sumber terbuka ini, itu ada di dunia maya, semuanya ada. Misalnya kalau kita dalam pelaksanaan profiling, ya, profiling itu gini, kalau misalnya ada calon manajer mau ditempatkan di perusahaan. Nah, dari perusahaan itu kan dia harus tahu siapa calonnya, kemudian bagaimana track record-nya dan segala macam. Nah, itu dilaksanakanlah profiling. Profiling itu bagian dari sumber intelijen pengamanan ya. Nanti di situ ketahuan mungkin melalui LinkedIn, melalui Facebook-nya, ya kan. Terus melalui ya email dan segala macam ya. Jadi mendapatkan sesuatu yang utuh. Oh, si Bapak calon ini tuh ini. Nah, itu serahkan ke stakeholder. Ya. Stakeholder nanti yang memutuskan diterima atau tidak, gitu kan. Gitu. Kemudian juga sumber dari manusia, atau kita kenal nama human intelligence. Ya. Jadi intelijen dari sumber manusia. Kalau tadi dari dunia maya, OSIN, sekarang human. Human itu misalnya orang terdekatnya atau lingkungannya ya untuk mengetahui seseorang ya. Atau kita mau profiling misalnya suatu site ya, kita nanya sama masyarakat lingkungannya gimana kebijakan dari perusahaan ini terhadap lingkungannya dan lain-lain dan segala macam ya. Kemudian sumber teknik atau technical intelligence. Nah, ini udah mulai ke teknis ya gitu. Nanti ada cara-caranya untuk mendapatkan informasi ya. Dan ini juga tetap harus legal. Karena kalau ilegal begitu Anda menyalahgunakan kemampuan hacking ya, itu minimal 20 tahun penjara tuh. Gitu. Jadi semuanya harus legal dalam hal ini ya. Kemudian juga imaginary intelligence. Kita menganalisa dari gambar. Yang pertama cek dulu misalnya gambar ini gambar bikinan atau memang asli. Bikinan itu artinya badannya si A, kepalanya si B, ya, terus ditempatkan di suasana begitu. Jadi kalau selewat salah, orang ini ada di tempat itu. Nah, ini kita perlu analisa melalui imaginary intelligence. Dan ini ada alatnya, ada softwarenya, ya, oleh manual juga bisa. Ya. Oh sama technical juga ini ada kita bilang alat, tapi sebetulnya sih seperti seperti ini ada webnya mengenai technical intelligence, caranya gimana, masuknya gimana, itu sekarang udah banyak banget ya. Ya ini juga sama, sumber juga sama. Kemudian ini sumber elektronik magnetik ya, dari signal, dari bunyi suara, ya kan. Ini lebih teknis lah, kalau dari sini ke bawah ini lebih teknis ya. Kalau ini bisa manual, kalau ini lebih teknis ya gitu. Ya, proses pengumpulan. Proses pengumpulan itu pertama identifikasi kebutuhan informasi. Nah, seperti tadi pada pembukaan. Apa sih yang dibutuhkan? Informasi apa? Jangan semua informasi dikumpulkan kan gitu. Jadi kita harus pertama mengirit tenaga, ya. Kemudian kedua juga lebih fokus. Ya. Jangan semua informasi dikumpulkan ya. Begitu mau dianalisa, wah bingung sendiri ya. Gitu. Jadi kalau khusus ya khusus misalnya mengenai produk satu perusahaan ya, khusus saja. Produknya produk apa itu aja khusus. Produk oli misalnya kan gitu. Berapa banyak penjualan dan segala macam oli aja kaitan.
Memang kalau ada yang terkait, tapi yang relevan, yang ada kaitan. Kalau nggak ada ya abaikan saja. Gitu. Atau misalnya apa ya, banyak macamnya gitu. Terus pengumpulan data dari berbagai sumber. Tadi itu dari Yumin, ya kan, Imaginary Intelligence, dari OSINT, Open Source Intelligence. Nah, mengenai open sources itu tidak harus dari internet. Open source itu bisa juga dari koran, ya kan, dari majalah, ya kan, gitu tadi. Jadi tidak harus dari internet, karena semuanya orang bisa terbuka. Yang nggak bisa itu orang menganalisa isinya apa, mana yang fakta, mana yang opini, mana yang hoax. Ya kan. Kadang-kadang kita bingung, kok mirip-mirip sih kayak beneran padahal hoax. Gitu. Nah, setelah pengumpulan dari berbagai sumber itu, verifikasi bener nggak nih datanya. Kalau enggak ya abaikan, buang gitu. Kemudian dievaluasi data tadi sebelum diolah. Nah, kemudian ini tekniknya observasi dan surveillance. Observasi ya kita lihat, observe, surveillance, selidiki, ya, survei. Kemudian dari wawancara juga, wawancara. Kemudian interogasi, pemantauan sinyal komunikasi, dan analisis dari media sosial. Nah, yang menarik itu wawancara dan interogasi itu agak mirip, tapi sebetulnya berbeda. Kalau wawancara itu pertama, modusnya rileks, ya, santai, tanya jawab, tapi terang. Kalau interogasi, biasanya ini untuk meminta keterangan ya secara paksa, itu namanya interogasi. Dan ini sangat jarang ya digunakan interogasi ini. Karena tadi tuh kalau cerita yang zaman dulu, zaman perang terus digunakan untuk ini ya interogasi. Kalau wawancara ini, karena gini, tidak semua orang bisa menginterogasi. Dia harus misalnya penyidik ya, itu menginterogasi bisa. Tapi kalau kita non justisia ya wawancara, observasi wawancara, bikin laporan wawancara. Ya. Nah, cuman yang perlu dipahami bahwa wawancara itu harus tentukan dulu apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita gali. Jangan ngawur juga wawancara. Tujuannya nggak tercapai ya gitu. Jadi harus jelas tujuannya. Jadi semua teknik ini harus tentukan dulu tujuannya apa. Tujuannya apa? Kita harus clear dulu. Kalau nggak clear, percuma. Habisin energi, habisin waktu. Nah, ini silakan kalau yang mau bertanya atau diskusi. Sebelum kita lanjut lagi. Silakan Pak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Fran. Bapak dan Ibu semuanya, narasumber kita memberi kesempatan untuk diskusi atau bertanya. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu dengan cara raise hand atau langsung open mic. Nah, nanti sebelum bertanya, perkenalkan diri, nama dan tugasnya di mana. Silahkan. Silahkan, Mbak. Kalau nggak ada, kita lanjut. Selamat malam, Komandan. Oh ya, Pak Bagus. Lanjut, Pak Bagus. Kenalkan diri. Izin Prof. Franz. Nama saya Bagus Irawan. Kebetulan tempat tugasnya di Tangerang. Ya, yang ingin perihal human intelligence. Nah, dalam metode dan teknik yang digunakan, saya pernah mendengar istilah cover and clandestine. Ya, cover and clandestine itu apakah hanya digunakan dalam militeri saja, ataukah bisa digunakan dalam teknik civil intelligence, gitu, Prof. Terima kasih. Ya, cukup ya, Mas Bagus. Silakan, Pak Fran.
cover and clandestine digunakan di militer aja atau Ya. di segala Baik, bidang terima intelijen? kasih pertanyaannya. Ya. Kalau cover itu artinya tertutup, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan itu tidak boleh semua orang tahu, itu cover namanya, gitu ya. Jadi kebanyakan pelaksanaan pengumpulan intelijen itu tertutup, ya kan? Jadi nggak menunjukkan ya bahwa kita bertanya atau mencari informasi itu tidak semua tahu. Yang tahu ya teman-teman kita aja. Makanya dalam pelaksanaan juga kita harus punya sandi tertentu atau kode tertentu ya, supaya oh ini bahwa ini teman ya. Tapi biasanya kalau tim kecil kita saling tahu. Tapi kalau udah tim besar, kadang-kadang orang yang nggak kenal, tapi dia tahu passwordnya atau sandinya ya gitu. Nah biasanya itu kalau teknik pengumpulan intelijen itu kebanyakan tertutup. Mengapa? Karena kalau cover, nah tertutup itu cover. Sebetulnya arti cover itu seperti sampul, ya kan gitu. Wah dia covernya tukang bakso, gitu. Nah itu artinya dia menutupi kegiatannya itu seolah dia tukang bakso. Tapi itu cover itu sebetulnya harus relevan juga sama tadi itu. Pertanyaan awalnya apa? Kan gitu. Ya. Jadi itu yang disebut cover. Kemudian clandestine itu metode. Metode secara clandestine dia menyusup ya. Kemudian semua orang tidak tahu sehingga mungkin suatu saat dia menjadi orang yang dipercaya oleh sasaran misalnya. Itu clandestine. Itu yang membedakan ya. Kalau cover itu idenya menutupi apa yang ini. Nah cover ini banyak. Ada cover story itu satu untuk menutupi satu misalnya. Itu ya. Jadi kalau clandestine itu lebih banyak ke tadi penyusupan, penyusupan pura-pura jadi ini jadi itu. Dan ini biasanya setiap level itu berbeda. Karena level itu maksudnya gini, ada operasional, taktis, sama strategis. Kalau strategis, covernya lain lagi, kan gitu. Metode clandestine juga lain lagi. Kalau operasional, ya lain lagi, kan gitu. Kita suka dengar, wah, dia pura-pura jadi tukang mie, gitu kan. Nah, itu dia intel taktis ya. Gitu. Karena mungkin ada sesuatu yang ingin dia ketahui ya, atau persiapan tangkap tangan ya. Tapi kita nggak menyarankan itu karena itu kan harus pro justisia. Kita kan non justisia ya gitu. Makanya dari awal bahwa pelatihan ini hanya untuk pengetahuan dan bisa digunakan kalau dengan bimbingan oleh ahlinya. Kalau nggak ntar ngawur, akhirnya ngawur, pelanggaran hukum juga ya. Ini kan bahaya kan gitu. Apalagi kalau operasi clandestine itu ya rawan dengan pelanggaran hukum. Begitu kira-kira Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pertanyaannya bagus. Ada lagi? Yang lain? Berarti itu Baik, terima kasih, Prof. cover and Ya, clandestine itu bisa diterapkan di TNI atau sipil ya, Pak Fran? Ya, bisa diterapkan oleh siapa saja. Oh ya, siap. Tapi kan maksud saya, kalau kita ini kan non justisia. TNI bukan, polisi bukan, kan begitu. Ya, Cuman kita mandat, sedikit saja mandat ya, bahwa kita mempunyai kewenangan terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Artinya terbatas itu di lingkungan perusahaan saja. Gitu. Mau tindakan clandestine juga di lingkungan perusahaan saja. Kalau di luar itu sudah bersinggungan dengan pro justisia yang umum, kan polisi atau ya polisi ya kebanyakan karena berkaitan dengan Kamtibmas. Ya. Kalau dengan TNI itu biasanya udah masalah pertahanan ya, mungkin di perbatasan ada. Itu kira-kira begitulah. Ya. Begitu Pak Tri. Mantap Pak. Kalau kita paling intelijen ke anak istri aja ya Pak ya. Nah,
Jadi ada intelijen, ada kontra intelijen gitu. Jadi kalau Patri mungkin pakai kontra intelijen itu biar aman kali ya. Ya, untuk Bapak yang lain silakan Pak bertanya, atau ini pesertanya banyak ibu-ibu nih, silakan bertanya. Wah, ini nih ada pertanyaan Selamat menarik nih dari malam. Deltawan. Izin Selamat bertanya, malam, ya Bapak. lanjut. Ya, selamat lanjut. malam Pak. Eh, Silakan Ini perkenalkan diri. perkenalkan, nama saya Septian Antreno, saya dari Salatiga, Jawa Tengah. Oh ya, lanjut Pak pertanyaannya Pak. Nah, sebelum saya bertanya, saya pengen jelaskan dulu. Sebelumnya saya sudah pernah menjalankan seperti kayak undercover, penyamaran segala macam. Itu yang pertama itu di Sumatera Selatan, tepatnya di Bangka Belitung. Itu waktu melakukan penangkapan kepada tersangka pencurian. Nah, di situ saya melakukan penyamaran menjadi bukan tukang. Sales minyak goreng. Di situ sasarannya, targetnya itu dia itu pencuri bahan makanan. Dan di situ udah kita lakukan penangkapan, udah selesai. Terus saya pernah dilempar ke Jawa Barat juga. Di situ saya juga melakukan undercover terhadap tersangka tindakan pencurian. Dan setelah saya dilempar ke tugas saya di Jawa Tengah, saya lebih ke arah politik. Contoh, misalkan tolong dong cari informasi tentang misal kayak demo nih. Siapa sih penggerak mereka? Siapa sih dalangnya? Tujuannya apa? Mereka ini pro-nya ke partai politik atau apa? Tujuannya mereka apa? Nah, di sini saya mungkin minta solusi atau pendapat. Ketika saya mencari informasi, selain dari berita, selain dari media, itu cara lain itu dari mana ya, Prof? Izin. Cukup ya Pak Septian? Siap. Ini Pak Septian bertugas sebagai Satpam atau TNI atau Polri ini Pak? Kalau dijelasin ya agak ini sih Pak. Cuman memang saya agak ini sih untuk memang saya ditugaskan untuk lebih arah ke politik sih. Oh iya. Seperti itu. Tapi bukan TNI, bukan Polri ya? Bukan. Iya. Saya bukan TNI, bukan Polri. Cuman Ya. saya memang bekerja sama mereka dan berkoordinasi sama mereka. Demikian. Ya, ini keren ini. Jadi Pak Septian dari Salatiga ini pertanyaannya, beliau pernah ditugasin untuk menjadi penyamaran Pak, intelijen. Dan akhir-akhir ini beliau sering ditugaskan untuk mengawal demo. Jadi siapa sih pimpinannya dan tujuannya apa gitu Pak Fran. Jadi teknik-teknik untuk mengetahui itu selain yang disampaikan Pak Fran, ada lagi nggak Pak gitu pertanyaannya? Cukup sih, sampai itu cukup pertanyaannya. Ya. Baik Pak Septian, yang di Salatiga ya, kebetulan kampung nenek saya juga di Salatiga. Oh iya. Waktu kecil saya tinggal di sana. Jadi begini sebetulnya. Ya. Kembali lagi ke prinsip besar ya, bahwa kita ini ya, komunitas security ini itu kita non justisia ya gitu. Nah, adapun kalau misalnya ada perintahnya dari siapa? Dari perusahaan atau dari siapa? Apakah sudah koordinasi dengan aparat atau belum? Kan gitu. Karena kita sendiri kan nggak boleh menangkap. Ya, kalau tidak ada kayak menangkap orang sembarangan kan gitu. Dan pastinya itu sudah ada data awal. Jadi kalau penangkapan, penggerbakan itu awalnya kan dari penyelidikan dulu. Penyelidikan, ada bahan, udah pasti baru ditangkap. Gitu ya. Jadi intinya begitu. Nah, kemudian fungsi, mungkin tadi Patri menanyakan fungsinya sebagai apa. TNI bukan, Polri bukan, ya kan gitu. Atau apapun namanya, tetap kita ini kan negara hukum. Semuanya harus sesuai hukum. Ya. Kalau misalnya ada beberapa contoh ya kan, yang dia tidak mempunyai hak atau wewenang sesuatu, dia melakukan di luar batas kewenangannya. Kalau si objeknya itu dia melek hukum, dia akan dibalikin lagi. Bapak siapa dan fungsinya apa. Kan gitu. Karena kalau di
dalam pelaksanaannya itu harus ada surat perintahnya. Tanpa surat perintah itu bisa dibalikin lagi, ya kan? Nah, kemudian juga tadi yang terakhir dia menginvestigasi masalah politik, ya kan? Nah, kalau hanya mencari keterangan saja itu salah satu atau bagian dari fungsi intelijen, kan gitu. Kalau sampai mempengaruhi itu fungsi lainnya, yaitu ada penggalangan di situ. Jadi intinya tadi kan pertanyaan Pak Septian itu ada nggak cara lain untuk mendapatkan informasi? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Salah satunya tadi dari penanya terdahulu, tadi cover atau undercover, bisa juga clandestine. Ya. Clandestine itu risikonya tinggi, tapi informasinya banyak sekali. Ya. Jadi kita bisa ikut masuk menjadi anggota organisasi yang menjadi sasaran, ya kan? Sehingga akurat datanya, kan gitu. Bisa juga selain itu ya kita harus dibekali juga dengan pengetahuan awal, ya, pengetahuan awal. Dan yang paling khusus itu tadi harus jelas yang memerintahkannya, harus ada surat perintahnya dan lain-lain. Itu dari segi administrasi, dari segi operasional ya harus ada informasi awal dulu. Nggak bisa terjun langsung menganalisa kan gitu. Nah, dalam hal itu juga bisa memaksimalkan informasi itu dengan cara membandingkan. Bandingkan misalnya dengan situasi yang sama, ini fungsinya apa? Ya, si ketuanya misalnya. Terus di situ dia ada orientasi yang lain dan segala macam. Itu ada teknik yang dimaksud adalah analisa, analisa intelijen. Gitu. Itu kira-kira yang bisa jawab Pak Septian. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Silakan kalau ada lagi. Siap Bapak, terima kasih Pak Bapak. Septian. Pertanyaannya luar biasa ini, namun jawabannya juga luar biasa. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Muhammad Yusuf. Silakan Pak. Astagfirullah. Tadi Pak Septian udah jelas kali ya, udah, atau kalau kurang jelas boleh tanya lagi. Siap Bapak, Lanjut. untuk ininya jawabannya sudah jelas dan beberapa jawaban Bapak juga udah pernah saya ini kan, saya juga waktu pas koordinasi ketika saya di lapangan juga mendapatkan jawaban yang sama. Jadi saya rasa itu sudah jelas, sangat jelas sekali Bapak. Ya. Baik, ya selanjutnya. Selanjutnya Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat, silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup Pak, sebelum ada ini karena baru masuk lagi nih. Soalnya keluar masuk ini saya punya. Saya pikir open mic mau bertanya gitu. Enggak. Oke, dilanjut kemudian, dilanjut. Baru masuk lagi. Pak Nanang Kosim ya Pak. Pak Nanang. Ya, silakan. Silakan Pak, pertanyaannya Pak Nanang. Perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nanang Kosim, tugas di Kerawang. Di Kerawang? Nggih, terus Pak Tri. Salam konang nih Pak Tri. Ya, siap, pengen ngikut saya itu. Pertanyaannya Pak Nanang. Ngapunten nih, pemantauan sinyal dan komunikasi niku pripun nggih? Dereng mudeng. Pemantauan sinyal dan ini teknik komunikasi. pengumpulan intelijen. Nah, jadi teknik pengumpulan intelijen yang poin keempat itu Pak Frandit. Pak Nanang Kosim perlu penjelasan lebih detail sepertinya. Ini cetak lagi nih, ya. Ini cetak lagi ya. Baik, Pak Nanang Kosim. Jadi pemantauan sinyal dan komunikasi itu biasanya pakai perangkat ya, pakai alat ya. Ada juga di internet itu alatnya. Yang dimaksud alat ini ada kayak link gitu. GPS kali ya Pak Fran? Bukan GPS. Oh, bukan. Jadi gini, pemantauan sinyal dan komunikasi itu saya akan pernah di perusahaan telekomunikasi, ya. Terus kerjasama untuk memantau sasaran misalnya kan gitu. Nah nanti berapa kali di titik A
si sasaran itu menggunakan telepon. Kemudian teleponnya kemana, hubungannya kemana, gitu kan, ke siapa, kan gitu. Berapa kali, ya kan. Makin sering dia ngontak, kenapa dia sering ngontak? Apakah ada kerjasama atau memang dia dekat sekali atau apa segala macam. Sehingga kita kalau ingin mengetahui lebih lanjut ya kita bisa memperdalam tidak dari sasarannya tapi dari kawannya, misalnya dari orang tuanya dan segala macam. Jadi ini memang harus pakai alat ya, pemantauan sinyal dan komunikasi. Tidak bisa pakai manual ya. Kalau kayak observasi, wawancara, interogasi itu bisa manual. Kalau pemantauan sinyal dan komunikasi itu minimal pakai alat. Apakah itu sistem komputer ya kan, atau ada alat khusus pemantauan sinyal itu, ya gitu. Nah, bisa juga misalnya dengan manual itu, kalau yang berlangganan itu ketahuan tuh. Kalau berlangganan, dia telepon kemana aja kan gitu, dari berkas tagihan itu bisa dianalisa. Itu yang disebut pemantauan sinyal dan komunikasi. Yang jelas di sini memantau komunikasinya. Gitu. Siap, Pak Prof. Kira-kira begitu, Pak. Siap, terkopi sekali ya. dan sangat jelas. Dan sudah dimengerti. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih, yang ada pertanyaan menarik. Dia bilang, tadi saya, ini, kalau kita minjemin duit itu termasuk profiling atau bukan? Itu belum profiling, itu belum. Itu kan baru belum mendalam ya. Baru dia minjem duit, oh berarti dia butuh duit gitu. Atau saya minjemin duit, saya pinjam duit ke dia minjemin, oh berarti dia orang baik. Itu cuma gitu aja. Baru kulitnya aja. Jadi belum profiling tadi buat yang nanya gitu. Ini ada lagi. Pernah PDKT kena pemotongan baheula keur zaman SMP. Wah. Nah, biasanya pakai teknik. Wah, ini kagak ngerti nih. Tengah ngerti Mang Delta. Ya, lanjut. Izin bertanya, Komandan, jika kita menjalankan suatu intelijen ini pertanyaan dari Pak Hairudin ya. Izin bertanya, jika kita menjalankan suatu intelijen di area umum, satu, kita menggunakan cover yang cukup, namun rasa takut itu selalu muncul, yang itu kan adalah terdetek oleh Intel Polda ataupun lainnya. Apa yang perlu kita siapkan? Oke, ini penting ya, penting. Ya. Makanya tadi seperti Pak siapa tadi yang dari Salatiga itu, ya, itu ya Pak Septian ya, Septian. Ini kan pertanyaan dari Pak Hairudin, takut, rasa takut ya, harus dilengkapi dengan surat perintah ya, dari perusahaan. Harus lakukan koordinasi juga. Kalau diam-diam ya ketahuan malah dicurigai ini apa kan gitu. Jadi makanya tadi dari awal itu harus teknik pengumpulan intelijen itu harus resmi, harus ada yang bertanggung jawab. Kalau kita disuruh sama chief ya begitu ketahuan ketangkep ya kita laporkan ke chief yang tanggung jawab. Tapi kita dibekali juga dengan surat jalan, ya kan, surat perintah dan lain-lainnya gitu. Ya. Nggak bisa sembarangan. Ya. Kalau sembarangan itu lain lagi. Kan yang membedakan itu. Yang liar sama yang nggak liar itu, yang liar itu tanpa surat perintah, tanpa apa, tanpa sasaran yang jelas, ya kan. Tapi kalau teknik pengumpulan data yang legal, itu tadi ada surat perintah, ya kan, ada atasan, ada ini, dan bahkan itu bisa koordinasi untuk memudahkan kita bertugas, gitu. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Siapa namanya? Khairuddin, Pak. Itu Komandan, siap. Khairuddin. Siap, Gimana, Komandan. bisa dipahami nggak? Siap, Komandan, ya bisa dipahami, Komandan. Mohon izin, Komandan, ada pertanyaan satu lagi, Komandan. Saya pernah mengetahui tentang intelijen dan
surveillance kemudian. Nah, apa sih perbedaannya dari intelijen dan surveillance itu kemudian? Mohon izin. Ya, pasti. Kalau surveillance itu bagian dari intelijen untuk mendapatkan data, untuk membuka data menggunakan melakukan surveillance. Apa sih surveillance itu? Surveillance itu dia survei, kita mengawasi sasaran, ya itu surveillance. Ya, gitu. Kalau intelijen kan produknya tadi dalam hal ini ya, gitu. Hasil surveillance diolah menjadi informasi, diolah lagi menjadi intelijen, diolah lagi menjadi knowledge. Nah, baru menjadi kebijakan, gitu ya. Jadi intinya surveillance itu bagian dari intelijen, gitu ya. Begitu mungkin. Mudah-mudahan bisa terjawab. Siap, Komandan. Terima kasih Komandan atas jawabannya. Ya, mungkin kita lanjut materi dulu Pak, udah jam 20.30 nanti di akhir sesi kita Ya, kasihan di bagian timur. Ya, Indonesia nah, lanjut ya. setengah 11 Pak. Ya lanjut Pak Fran. Nah, kita lanjut ya. Ini prosesnya nih, prosesnya evaluasi keandalan sumber informasi. Misalnya kita OSIN lah, mengambil informasi dari berita, misalnya Detikcom, ya kan gitu. Nah ini kita lihat Detikcom tuh beritanya suka ngawur hoax atau enggak kan gitu, atau dari Kompas misalnya. Oh, Kompas banyak benernya, tapi belum tentu juga ya. Nah makanya harus dievaluasi keandalan sumber informasi. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, kita lihat sumbernya. Kata si Pak A misalnya. Nah itu kan sumbernya si Pak A. Nanti ada penilaiannya saya jelaskan di sini. Itu sumbernya itu bisa dipercaya atau kadang-kadang bohong, ya kan? Atau kadang selalu bohong, itu lain-lain tuh penilaiannya ya gitu. Makanya harus dievaluasi keandalan sumber. Ada sumber yang nggak pernah bohong, yang bisa dipercaya, ya itu kemungkinan benar ya gitu. Nanti kita olah. Terus identifikasi pola dan tren. Pola itu kebiasaan, ya kan? Tindakan-tindakan yang dia lakukan, misalnya polanya, oh kalau dia bolak-balik ke tempat kerja itu polanya jalan dulu, sarapan, terus naik angkot, ya kan? Pulangnya ini kan gitu. Oh sehingga polanya itu, ya, ketahuan polanya. Nah tren itu arahnya. Trennya kemana nih? Kok makin ke sini dia makin gaya hidupnya makin ini ya, tren. Arah ya, tren itu arahnya. Kemudian di sini klasifikasi informasi berdasarkan urgensi dan relevansi. Ini penting banget. Urgensi itu tadi, urgen nggak? Perlu nggak kita mendapatkan informasi itu? Terus relevan nggak? Berkaitan nggak? Tadi di awal dibilang kan kalau informasi itu harus sesuai dengan pertanyaan penyelidikan ya gitu. Sesuai nggak dengan pertanyaan apa dulu kan? Terus nyambung nggak? Kalau nggak nyambung ngapain? Tapi sebelum memutuskan ini kan kita harus diolah dulu. Kira-kira nyambung nggak? Kalau nyambung ya ambil, kalau nggak ya enggak, tinggalkan. Terus juga penggalian informasi yang tersembunyi. Ya kan? Ada pertanyaan yang pakai metode mengapa. Ya kan? Jadi dia supir truk kecelakaan. Mengapa kecelakaan? Kan gitu. Oh dia ngantuk. Mengapa ngantuk? Ya kan? Oh dia kurang tidur. Mengapa kurang tidur? Oh dia begadang. Mengapa begadang? Ya terus. Akhirnya ketahuan. Oh ini. Itu kayak root case analysis. Itu juga sebetulnya alat juga. Alat untuk mendapatkan informasi. Mendapatkan data, diolah jadi informasi dan intelijen. Dan kalau nggak salah kemarin dari penyelenggara juga pernah melakukan pelatihan investigasi kecelakaan. Nah, itu sebagai alat juga bisa digunakan untuk alat intelijen untuk mendapatkan informasi. Kemudian penggalian informasi tersembunyi tadi itu. Ada yang tersembunyi ya, misalnya, oh dia kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Kecelakaan karena dia ngantuk. Kenapa ngantuk? Bisa kurang tidur, bisa nggak sarapan, bisa apa segala macam. Oh ternyata
sarapan dia gitu. Tapi tersembunyi lagi, dia sarapannya apa sih? Oh, cuman sambal aja yang banyak sama nasi gitu kan gitu. Jadi kurang gizi misalnya kan begitu. Loh, kenapa? Dia kan punya gaji gitu kan. Ya gajinya dipakai beli apa gitu kan. Terus. Nah, di situ ada yang tersembunyi yang tentunya harus relevan dengan urgensi dari apa yang kita cari ya gitu. Nah, ini menganalisa ya. Jadi menganalisa itu memperdalam lagi ya. Memahami ya, tentang ancaman dan tantangan keamanan. Di site misalnya, apa sih ancamannya itu? Gitu kan. Ancaman apa sih gitu? Harus memahami. Ya. Kemudian tantangan ya. Kalau kita dulu pernah ada ATHG, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Ada balik juga hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan ya. Ya kira-kira itu. Tapi ancaman itu ada 3 sebetulnya. Ada mulai dari potensi, ambang, sama nyata. Kan gitu kan. Ancaman ini masuknya ke ambang gangguan kalau dalam skala gangguan ya. Karena kalau potensi itu tadi bisa misalnya perusahaan konflik sama kelompok ormas ini misalnya. Itu potensi bisa iya bisa enggak. Tapi kalau udah muncul di depan perusahaan, nah itu udah mulai ambang gangguan. Tapi kalau udah ngedesek pengen masuk apa segala itu gangguan nyata. Dan itu pada tahap ancaman saja. Kalau potensi nggak bisa ya dilaporkan. Tapi kalau udah ancaman itu kerjasama dengan aparat ya. Apalagi misalnya gangguan nyata itu harus aparat yang melaksanakan ya kita. Nah dari security kita sendiri yang bertahan di lingkungan perusahaan. Ya. Nah ini mempercepat respon dan tindakan pengamanan. Kalau misalnya sangat membahayakan ya respon cepat, tindakan pengamanannya apa, gitu kan? Tapi nanti dilaporkan setelah melakukan tindakan itu. Kemudian memberikan rekomendasi dan kebijakan yang tepat. Gitu. Kita lanjut. Nah, penilaian dan estimasi. Penilaian tadi menilai, ya. Estimasi itu memperkirakan. Ya. Mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Membuat prediksi berdasarkan analisa data. Jadi kita kalau membuat prediksi, itu berdasarkan data. Komandan ini kemungkinan akan terjadi ini. Datanya apa? Datanya ini harus akurat. Ini. Oh ya. Kalau nggak akurat, kamu ngarang aja. Gitu. Kemudian ini memberikan laporan risiko dan konsekuensinya. Dan ini kalau nggak dilakukan risikonya ini. Kalau terjadi konsekuensinya ini. Gitu. Nah, ini penilaian informasi ya, informasi. Di sini misalnya kalau kita bilang A1 ya kan, dia tuh reliable. Jadi benar. Sorry ini saya belum terjemahkan ke bahasa Indonesia nih ya. Jadi ragukan ya kan, kemudian juga pokoknya tidak ada keraguan lah terhadap sumber ya, terhadap sumbernya. Nilainya ini A1 ya. Artinya ini yang tadi yang kita bilang itu kalau A1 berarti sumbernya bisa dipercaya dan informasinya betul. Akurat ya. Dan sebagainya. Kalau misalnya B1 mungkin orangnya agak-agak sedikit meragukan atau kadang-kadang bohong, kadang-kadang benar ya. Tapi informasinya benar nih. Oh itu B1 misalnya kan. Dan selanjutnya. Nanti ini ada pelajarannya lebih mendalam lagi mengenai ini. Tapi intinya begitu ya. Yang disebut A1 itu sumbernya dapat dipercaya, ya kan? Isinya juga akurat. Itu A1. Tapi kalau di kita ini umumnya, kalau bilang A1 itu seolah-olah ini
Padahal baru misalnya sumbernya nggak jelas, dengar A1 juga gitu. Ya, gitu. Itu kira-kira. Oh, kita lanjut. Nah, keterbatasan intelijen pengaman ini ada keterbatasannya. Tidak semuanya berjalan mulus ya gitu. Keterbatasannya apa? Misalnya ketidakmampuan mengumpulkan informasi lengkap. Ya. Keterbatasan teknis dalam analisis data. Ya. Tadi itu kita mau menganalisis sinyal dan informasi gitu, tapi alatnya terbatas ya gitu. Terus keadaan dan sumber informasi, keandalan sumber informasi. Ya. Mungkin sumber informasinya memang handal, bisa dipercaya ya, bisa dijadikan masukan. Nah ini kemudian yang tadi terakhir itu diseminasi, menyebarkan informasi yang relevan kepada orang yang berwenang. Tadi stakeholder, ya. Memastikan informasi sampai pada pihak yang membutuhkan, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Ini penting. Tadi itu fungsi cover ini untuk menjaga kerahasiaan. Tadi ada undercover kan, ini menjaga kerahasiaan. Gitu. Lanjut kerjasama. Ini penting kerjasama antar lembaga dalam pertukaran informasi. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau bisa ya kerjasama, karena akan memudahkan. Siapa tahu data yang kita cari itu sudah ada di institusi atau rekan kita di perusahaan lain ya. Nah ini kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman global. Ini kalau ancamannya global. Jadi tadi pelaksanaan intelijen pengaman ini tergantung ancamannya. Ancaman internal, ancaman eksternal itu akan berbeda. Kemudian ancaman internasional dan global itu berbeda. Nah, tantangan di era digital. Apa sih era digital? Ya era digital ya kita ini sekarang ini. Menggunakan Zoom, pakai HP, ya kan? Dan lain-lain itu era digital. Kita sudah ada di era digital. Nah, informasi di era digital itu naik turun. Kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mirip seperti benar, dan segala macam ya gitu. Kemudian diperlukan sikap kita untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Ancaman cyber apa itu Pak? Macam-macam. Hoax itu salah satu ancaman cyber. Fitnah juga ancaman cyber. Selain ancaman yang teknis, misalnya dihack, ya kan, kemudian diganti namanya, ya, gitu. Nama webnya dan lain-lain. Nah, dalam intelijen pengamanan dan intelijen lainnya itu juga ada etika. Etika itu tata krama, sopan santun ya. Itu menghormati hak asasi manusia. Jadi yang kita harus menghormati juga. Kalau belum pasti, belum apa ya nggak bisa sembarangan kita tuduh dan segala macam. Kalau ada buktinya lain cerita. Ya. Kemudian menghindarkan penyalahgunaan informasi. Ini harus dihindarkan, menjaga privasi warga negara. Privasi itu artinya apa ya? Rahasia pribadi ya. Jangan disebar-sebarkan. Kita pengen dianggap sama teman-teman serba tahu ya. Kita membongkar aib orang apa segala macam. Padahal itu berkaitan sama tugas misalnya. Nah itu tidak boleh ya dalam etika itu, etika intelijen pengamanan. Nah studi kasus penanggulangan terorisme, bagaimana intelijen pengamanan membantu mencegah aksi terorisme. Nah ini ada peran di sini analisis intelijen. Dan ini skopnya sih udah bukan hanya perusahaan saja ya, berkaitan juga sama petugas-petugas penegak hukum ya, gitu. Tapi yang kita garap adalah yang kaitan sama apa yang terjadi di dalam perusahaan kita. Misal di internal ada yang mencurigakan, ada info-info apa diperdalam, laporkan dulu sama atasan bilang coba perdalam ya, baru kita laksanakan perdalam. Kemudian juga ini penegakan hukum, bagaimana mendukung ya peran teknologi dalam kasus kriminal. Tadi itu dijelaskan ya bahwa teknologi ini bisa digunakan sebagai kejahatan, bisa juga digunakan sebagai sarana ya yang untuk mempengaruhi
orang untuk melakukan kejahatan dan lain-lain ya. Dan juga bisa juga itu suatu jaringan kejahatan ya. Dan ini perlu bimbingan ahli ya gitu. Nggak bisa kita langsung terjun ke sini. Paling tidak kita mengetahui ya bahwa ada bagian intelijen pengamanan yang berkaitan dengan peran teknologi ya. Jadi semacam handphone itu bisa digunakan sebagai alat pendukung intelijen. Misalnya gini, ada nomor aja muncul, kita pengen tahu namanya nggak ada. Ya kita tinggal akses geotek misalnya. Nanti ketahuan nama-namanya siapa aja, dia pakai nama siapa aja. Gitu. Semacam begitu ya. Jadi sekarang ini udah banyak. Studi kasus itu pengamanan dalam ini terorisme ya, contoh ya gitu. Jadi ada bantuan juga dari informasi dari masyarakat, dari media juga ya, yang kita harus perdalam. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung fungsi intelijen pengamanan ya. Selain masyarakat termasuk kita juga sebagai security yaitu meningkatkan kewaspadaan, melaporkan kepada pihak berwajib dan lain-lain ya. Ini sebagai contoh. Nanti kopinya Anda akan miliki ini ya. Ini keamanan cyber. Bagaimana melawan ancaman keamanan cyber. Nah, ini juga tadi bahwa kegiatan intelijen, keamanan, maupun kontra intelijen itu bisa menggunakan cyber. Ya, cyber. Nah, di sini kita perlu berpikir kritis. Ini maksudnya menyerang satu kelompok atau membela satu kelompok, kita bisa tahu tuh dari informasi yang ada di Twitter ya ataupun di Facebook dan lain-lain. Mungkin Anda sudah memahami juga itu. Kesimpulan, intelijen pengamanan penting untuk melindungi keamanan perusahaan dan seluruh asetnya. Jadi sebetulnya itu pentingnya kita mempelajari intelijen pengamanan itu, kita untuk mendapatkan keterangan ya, kemudian juga melindungi aset-aset perusahaan, aset bergerak maupun tidak bergerak, ya. Properti manusianya, baik manajemen, pegawai, ataupun mungkin vendor ya, atau tamu, yaitu kita harus mengamankan. Termasuk juga dalam menyeleksi tamu siapa saja yang datang, ya, kemudian juga siapa yang berhak akses masuk dan lain-lain ya. Nah, kemudian kesimpulan kedua, proses pengumpulan analisis dan penilaian informasi menjadi kunci keberhasilan pengamanan intelijen. Sebetulnya kuncinya di sini, intelijen pengamanan itu ya, gitu. Nah, ini referensi, kalau Anda ingin perdalam, tinggal baca referensi aja. Jadi Pak Fran nggak ngarang, tapi berdasar dari pengetahuan yang didapat dari buku-buku ini, ya gitu. Nah, terima kasih apa yang saya sampaikan dan silakan tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Khairuddin juga ya gitu. Izin bertanya kemudian jika kita menjalankan suatu intelijen, oh ini udah tadi ya, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari Doli itu Pak ada Pak? Yang di chat Ya. dari Doli. Doli. Di atas, Pak. Pak Barat Doli. Coba Pak Tri tolong dibacakan Pak. Ya, saya bacakan Pak Fran. Ya, saya bacakan. Ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Doli. Pak Doli ini tugas di Agung Podomoro. Pertanyaannya, perihal intelijen selama ini artinya kita sebagai pengaman telah melakukannya dalam kegiatan sehari-hari saat bertugas baik secara internal maupun eksternal, disadari atau tidak disadari. Pertanyaannya, apa perbedaannya intelijen bisnis dan intelijen secara umum gitu, Pak? Baik, pertanyaan bagus ya.
Jadi sebetulnya berawal dari yang pertama saya jelaskan bahwa intelijen itu suatu kecerdasan, ya kan gitu. Kecerdasan itu apa di dalamnya itu ada berpikir kritis, memori yang kuat dan segala macam, ya kan gitu. Nah, persamaannya persamaannya antara bisnis sama yang umum. Gitu. Ini umum tuh ya umum yang mana kan gitu. Coba saya tebak bahwa umum itu yang biasa kita dengar lah ya gitu. Intelijen itu apa? Jadi kalau bisnis itu sesuai dengan sasaran bisnis. Bahwa kita ingin tahu kompetitor kita keunggulannya apa atau kelemahannya apa. Nah kalau umum itu tergantung. Umum itu umum militer sama polisi itu berbeda lagi gitu ya intelijennya gitu. Tapi kalau umum secara umum ya intelijen itu kecerdasan. Artinya kalau tadi Pak Doli bilang sehari-hari kita menggunakan intelijen, memang betul. Karena bagaimana orang bisa bekerja tanpa menggunakan intelijen? Dalam hal intelijen ini adalah kecerdasan. Gitu ya. Jadi itu jawabannya. Bisa dipahami Pak Doli? Bahkan di bidang apapun itu sepertinya memang intelijen itu digunakan ya Pak Fran. Betul, Baik betul sekali. kerja, baik dagang, baik apapun gitu kan. Betul. Cuman betul. kita tidak pernah sadar bahwa itu teori-teori intelijen ya Pak Fran. Ya, jadi gini. Yang disebut intelijen itu adalah kecerdasan. Ya. Kemudian materi misalnya intelijen ini banyak. Ada intelijen ekonomi, ada intelijen pengamanan, ya kan? Ada intelijen bisnis, itu beda-beda. Prinsipnya sama intinya, tapi sasarannya berbeda. Gitu ya, sasarannya berbeda. Gitu, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Siap, terima kasih Pak Fran. Mungkin ini Pak Fauji, silahkan bertanya langsung Pak Fauji. Pak Fauji. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak Fran, selamat malam Pak Tri dan teman-teman semuanya. Mohon izin bertanya Pak Gunawan atau Pak Raden Gunawan. Mohon izin. Kalau untuk Pamgal atau Pemberita terus Matbar itu apakah itu bagian dari rangkaian intelijensi Pak atau intelijen gitu? Mohon petunjuk. Baik, pertanyaan yang bagus. Itu kan ada di pelajaran dasar ya, yang mungkin yang sudah diajarkan. Jadi fungsinya itu kan ada 3 intelijen itu, lead, PAM, sama GAL. Ya kan? Kalau PAM itu ada PAMPES, PAMAT, PAM beragiat. Pengamanan itu fungsinya, kan gitu. Kalau GAL lain lagi. Gitu. Kalau GAL itu kasarnya ya, misalnya dia jahat, kita bujuk supaya jadi baik. Ya, itu namanya penggalangan. Gitu. Itu kira-kira Pak Puji. Baik Pak Gunawan, terima kasih. Kalau untuk Matbar sendiri Pak, apakah itu masih bagian dari intelijen? Oh iya, itu kan tadi bagian dari intelijen. Oh. Material dan beragiat. Itu jadi gini, kerangka besarnya itu intelijen, di bawah intelijennya itu ada bagian lead, PAM, sama GAL. Nah, gitu. Kalau tadi pengamanan material berarti fungsi PAM, fungsi pengamanan, gitu. Kalau GAL, kalau beragiat itu pengamanan berita dan kegiatan. Berita-berita yang tidak boleh disampaikan kepada orang, ataupun berita perusahaan dan segala macam. Nah kalau GAL itu penggalangan. Seperti tadi misalnya masyarakat sekitar perusahaan, ya kita melakukan kegiatan CSR atau kita ngopi bareng, itu penggalangan. Supaya yang tadinya anti sama perusahaan itu jadi pro sama perusahaan. Nah itu fungsi GAL ya gitu. Ini bagus juga untuk yang lain mungkin untuk biar memahami. Ya, gitu. Baik itu, Pak, Pak terima Puji. kasih. Ya. Baik, terima kasih sudah paham. Malam Pak Fran, Pak Tri. Mantap ya Pak, udah lanjut.
Lanjut. Izin Pak Tri. Oh, ini Mau pakar nih, minta- pakarnya nih. Enggak lah komandan. Ini mumpung ada komandan nih supaya dapat pencerahan semua ini untuk kawan-kawan termasuk mungkin yang sedang menikmati atau menggeluti security komandan. Jadi kan yang saya tangkap dari paparan Pak Frans tadi dengan ilmu intelijen kan nanti kita bisa mempunyai intelijensi atau kecerdasan. Nah, bagaimana menurut Pak Frans ini melihat fenomena banyak anak-anak yang bergelut atau kita-kita yang bergelut di bidang security tetapi tidak pernah menyerap dulu apabila mendapatkan informasi-informasi. Ini kan menjelang tahun politik, ini banyak informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya pasti gitu ya Pak Fran. Nah, ini tanggapan Pak Fran gimana nih supaya kita ini nanti mendapatkan informasi itu diserap dulu dari ilmu intelijen sehingga apa yang kita serap kita bisa mengirimkan kembali apalagi kita tugas sebagai seorang security gitu Pak. Gimana tanggapan Pak Fran gitu Pak dengan fenomena yang banyak terjadi seorang security tetapi tidak mau menyerap dulu atau disaring dulu dengan ilmu intelijen bagaimana caranya kita supaya tadi yang sudah dijelaskan itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Uda. Wah, pertanyaannya luar biasa, Pak. Memang yang hoax itu yang dikemas dan mudah terkenal, Pak Uda. Jadi, silakan Pak Fran. Jadi, tadi pertanyaannya bagaimana bahwa banyak anak-anak muda ini yang menggeluti bidang security, namun ketika mendapat berita yang belum tentu benar itu langsung di-share tanpa disaring gitu Pak, tanpa menggunakan teknik intelijen sederhana. Baik, jadi pertanyaan yang bagus ya. Memang dalam hal fenomena saat ini itu bisa dilihat dari berbagai sisi, misalnya dari sisi psikologis, dari sisi sosiologis, ya kan, dari sisi teoritis, ya kan gitu. Nah, kalau dari sisi intelijen, ya, artinya jalankan aja tadi urut-urutannya. Yang pertama ada data, analisa, ya kan, analisa, sehingga menjadi informasi, ya, diolah menjadi informasi. Ya. Jadi kalau nggak memenuhi syarat, misalnya gini, sumbernya nggak jelas, misalnya kan. Nah, sumbernya nggak jelas, itu berarti nggak memenuhi syarat. Ngapain diolah lagi gitu kan? Karena tadi kuncinya sumbernya yang jelas. Baru diproses, oh jadi knowledge, oh jadi tambahan ilmu, oh ini sampaikan kepada teman atau atasan apa segala macam. Tapi kalau tanpa diolah, dia hanya terima begitu saja karena emosi. Wah ini cocok nih, apa yang aku pikirkan. Nah itu. Ya. Jadi memang tadi di samping misalnya intelijen pengamanan secara konsep, itu juga bisa digunakan untuk intelijen pengamanan untuk diri pribadi. Nah itu penting sekali. Misalnya ada informasi penerimaan kerja, ada rekrutmen misalnya. Kita kan tertarik tuh, ya kan? Padahal itu mungkin metode propaganda. Ya, dan tadi kalau ada cerita clandestine, ada propaganda, ada spionase, itu cerita lain lagi. Bentuk intelijen lain lagi. Tapi ini dalam hal ini, ya, itu mungkin aja dia hoax itu penggalangan opini. Jadi opini diarahkan jadi benci kepada sesuatu. Nah, gitu. Itu penggalangan tadi, fungsi salah satu intelijen. Nah, kembali tadi menganalisa si anak muda tadi, ya. Jadi harus pertama-tama harus yakin dulu ini sumbernya siapa yang memberikan sumbernya itu, gitu. Bisa dipercaya enggak, valid enggak? Kalau nggak valid diabaikan. Cuman kan yang namanya masih muda, terus apa penasaran, pengen tahu, penasaran boleh, gitu. Tapi cari, tapi setelah ada jawaban bahwa itu tidak valid, hilangkan penasaran itu, kan gitu, ya. Jadi cari berita-berita yang valid, yang masuk akal. Kuncinya anak-anak tersebut ya harus memahami critical thinking, berpikir kritis, ya gitu. Bukan mengkritik, tapi berpikir kritis. Jadi tanya apa,
tadi kan saring sebelum sharing. Jadi sebetulnya itu fungsi saring dulu, disaring dulu nih apa, jangan langsung di-sharing. Yang akhirnya kalau kurang-kurangnya waspada bisa jadi masalah besar ya, gitu. Namanya sharing tanpa kita saring dulu. Dan kita harus merelakan kalau memang tidak relevan ya buang aja gitu. Itu kira-kira Pak Huda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mana Pak Huda? Cukup Pak Huda. Pak Tri, Pak Fran, clear sekali. Jadi terima kasih masukan-masukannya sangat bermanfaat. Ilmu yang malam ini saya dapat juga. Lanjut Pak Tri. Siap. Baik, Pak Tri, itu ada pertanyaan dari Pak siapa? Alesius atau siapa tuh? Sebentar Pak, saya buka dulu Pak. Mohon izin untuk analisa data dalam intelijen. Apakah problem solving bisa menjadi metodenya? Ya. Ini pertanyaan yang Gunsaga Rumampuk Pak ini pertanyaan. Ya. Analisis data, apakah problem solving? Oke. Untuk analisis data dalam intelijen, apakah problem solving bisa menjadi metodenya? Problem solving itu dia harus dirumuskan dari awal ya. Jadi memang ada kaitannya, tapi kaitannya itu yang pertama, problemnya apa dulu? Kan gitu. Kalau udah ketahuan problemnya kan cari cara jalan keluarnya. Cara jalan keluarnya harus mencari data pendukung. Supaya mendukung jalan keluar. Kira-kira gitu ya Pak Alisius. Ya. Mungkin terjawab atau ada pertanyaan lagi, silakan. Ini ada titipan pertanyaan ini Pak Fran. Silakan. Dari Pak Andre. Pak Andre ini tugas di tambang di Sulawesi sana, tapi lupa PT-nya saya. Jadi WA ke saya. Apa bedanya informan dan intelijen, Pak? Baik. Kalau informan itu orang yang mencari informasi. Informan belum tentu dia intelijen sebagai orang ya. Jadi gini, mungkin Pak Andre itu harus paham dulu, intelijen itu bukan hanya orang, produk juga bisa intelijen. Misalnya catatan tulisan ya itu bisa jadi intelijen juga. Organisasi juga intelijen sama ya gitu. Nah kembali dengan pertanyaan orang ya, pertanyaan Pak Andre tadi, mungkin dia berkaitan dengan intelijen sebagai orang. Ya. Jadi kalau informan itu sama intelijen jelas berbeda fungsinya, kan gitu. Kalau informan itu hanya mencari informasi saja. Kalau intelijen dia harus mengolah sampai menjadi sesuatu yang ada artinya dan berguna. Kira-kira begitu, Pak. Jadi beda ya, Pak ya, intelijen dan informan. Beda. Siap. Ini ada ada pertanyaan dari Pak Apri Apriono. Nah, ini silahkan bertanya langsung, Pak. Pak Apri Apriono. Silakan. Yang dimaksud apa ini? Silakan bertanya langsung. Saya Apri dari Kaltim. Ya. Ini di Kaltim ini kan di samping batu bara ada juga dunia usaha perkebunan. Ya. Nah, ini kan banyak sekali sekarang dengan nilai harga buah sawit yang menjadi primadona, dan juga untuk komoditi ke biosolar ke depannya nanti. Nah ini kan yang saya tanyakan, bagaimana untuk intelijen di dunia perkebunan, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Artinya intelijen bisnis atau intelijen keamanan ini, Pak? Bapak tanyakan. Bisnis dan keamanan. Oh iya. Ya, silakan Pak Fran. Iya. Pertanyaan dari Pak Apri Apriono ini dari Kalimantan, ya. Menanyakan bagaimana strategi intelijen perusahaan perkebunan itu keamanan dan bisnisnya gitu. Baik, yang pertama itu jangan lupa intelijen apapun harus diawali dari tujuannya dulu.
Tujuannya mau apa nih? Gitu. Goalnya ya, Pak, Mempengaruhi ya. pasar atau mau mengamankan supaya jangan terjadi kerugian. Itu dulu. Gitu kan? Termasuk intelijen keamanan juga begitu. Tujuannya apa dulu nih? Tapi kalau karena keamanan itu udah jelas, pasti mengamankan aset orang, ya kan, properti, ya, dan lain-lain kan gitu. Nah, kalau bisnis itu intelijennya luas. Mau memenangkan pasar supaya harga jual tinggi, beda lagi itu. Atau mau mempertahankan penjualan misalnya perusahaan, ya. Dan misalnya atau ada hambatan dalam penjualan, ya. Jadi mulai dari merumuskan pertanyaan. Misalnya tadi kalau keamanan udah jelas ya gitu. Keamanan itu tujuannya untuk biar aman, biar nggak gangguan kan gitu. Kalau bisnis itu tujuannya intinya gimana untuk mendapatkan keuntungan misalnya, kan gitu. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dia harus mencari informasi harga pasar dunia, kemudian harga pasar lokal, kan. Kemudian ada jaringan penjualan. Apakah dari perkebunan itu dijualnya ke siapa, kan gitu. Apakah ada monopoli penjualan dan lain-lain ya gitu. Jadi itu metodenya sama tadi. Mulai data dulu, kumpulkan, olah jadi informasi, kemudian jadi knowledge, kemudian jadi intelijen, jadi keputusan. Nah, usernya siapa nih? Pasti pimpinan perusahaan. Ya. Nah, itu harus disampaikan ke pimpinan perusahaan. Jadi kembali tadi yang pertanyaan yang penanya Apri ini ya dari Kalimantan, itu harus clear dulu. Tujuannya apa? Kan ini kerja intelijen di dunia usaha perkebunan. Oke. Dunianya ya itu tadi. Tergantung tujuannya apa nih dari perusahaan ini. Kan gitu. Ya. Biasanya kalau udah kaitannya sama dunia usaha, ya, kalau kita punya perusahaan sendiri ya kita yang menentukan targetnya. Targetnya saya ingin mengetahui, saya ingin menjual ini kepada siapa misalnya. Nah, kita harus cari orang-orang siapa yang kira-kira bisa bekerja sama untuk menjual harga ini dengan harga yang baik misalnya. Jadi kira-kira begitu Pak Apri ya. Harus ditelusuri dulu tujuannya apa yang diinginkan. Kemudian penuhilah informasi itu untuk mencapai tujuan. Lanjut. Cukup ya Pak Apri? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya ini jawabannya, pertanyaannya luar biasa, jawabannya juga ternyata luar biasa juga. Jadi saya malah nggak nyangka itu. Kalau sebuah bisnis itu ternyata juga ada kegiatan intelijen. Ini saya baru tahu ini. Jadi pengetahuan baru buat saya. Satu kali lagi pertanyaan Pak. Nanti setelah ini kita tutup. Silakan. Selamat malam, Dantri. Oh ya, Pak Bagus. Pak Bagus tadi udah. Gantian yang lain dulu. Oh boleh. Kalau nggak ada nanti Pak Bagus lagi silakan tanya. Boleh. Nanti dikira saya KKN Pak Bagus. Siap. Ya silakan Pak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Selamat malam Pak Frans. Ya Pak Jaharudin silahkan perkenalkan diri dan pertanyaannya Pak. Perkenalkan Pak, saya Jaharudin, saya bertugas di area Jakarta Selatan. Siap. Tadi kan ada interogasi ya Pak. Nah, melakukan interogasi itu apakah kita perlu saksi-saksi lain selain dari petugas pengamanan? Karena interogasi kan mendapatkan informasi secara paksa ya Pak. Baik, makasih Pak. Ya, silakan Pak Fran. Pertanyaannya singkat. Terima kasih Pak Jaharudin. Ya. Jadi kalau dalam melakukan interogasi itu bagian dari investigasi. Investigasi itu bagian dari intelijen. Ya itu yang disebut lead penyelidikan. Itu ya. Sebelum melakukan interogasi, kita harus memahami dulu permasalahan, dan sudah yakin dulu bahwa orang yang akan diinterogasi itu memang mempunyai kesalahan.
Jadi interogasi itu untuk meminta pengakuan dan memastikan dia melakukan sesuatu. Kira-kira gitu ya jawabannya. Bisa dipahami nggak? Baik Pak, soalnya kadang-kadang di perusahaan kan yang namanya interogasi itu kan seperti apa yang Bapak bilang kan sedikit dipaksa ya Pak ya. Kadang-kadang orang juga itu menganggap bahwa kita itu mempush karyawan itu ataupun memaksa gitu. Sehingga persepsi orang lain itu kita memaksa. Jadi pertanyaan saya, apakah untuk mengantisipasi itu selain security, apakah kita harus memanggil saksi lain juga untuk sebagai saksi di saat kita interogasi begitu, Pak? Jadi gini, kalau ini kebetulan Patri kan pernah jadi murid saya di investigasi itu. Siap. Jadi ada teknik-tekniknya gitu. Sebelum melakukan interogasi itu kita bahan harus lengkap dulu, ya kan? Oh dia pernah melakukan ini, dia gini-gini. Dan kita mencari full bucket ya saksi-saksi Pak dulu. Fran? Iya, full bucket. Itu kan bagian dari intelijen kan gitu, full bucket itu. Nah setelah kita lengkap, kita push, gitu kan. Nggak perlu menghadirkan siapa-siapa, nggak perlu. Ya kan? Tapi teknik interogasinya itu bermacam-macam, ya kan? Ada keras, ada lembut dan segala macam. Nah, sebagai contoh aja, yang kejadian yang kemarin baru-baru ini itu teknik interogasi yang salah, sehingga yang menginterogasinya kena emosi, sehingga lepas kontrol. Setelah lepas kontrol kan jadi ada korban, kan begitu, ya. Nah, yang di Ancol ya Pak Fran? Iya betul, betul. Nah, tadi pertanyaannya dia Pak Jaharudin itu mau menginterogasi, ya kan? Nah ini pertanyaannya interogasi atau interview? Kalau interview itu beda lagi, dia memperdalam saja. Kalau interogasi itu dia udah pasti dengan bukti-buktinya ada, gitu. Nah, kalau soal saksi nanti kan gitu. Itu kan diproses kan ada gelar perkara atau persidangan kan itu dimasukkan. Jadi sebelum ke sasaran interogasi itu kita harus minta keterangan dari saksi-saksi dulu. Si A bener nggak kamu tahu dari mana ini kan gitu dan segala macam. Baru ke si tersangka ya. Sehingga harus pasti dulu. Ya. Tapi kalau langsung itu bisa jadi perkara. Kalau si korbannya itu dia melek hukum, dia akan berbalik, ya kan? Akan berbalik, mungkin bawa lawyernya, perusahaan bisa kena, dan itu akan malah merugikan perusahaan, gitu, ya. Jadi memang dalam mencari keterangan itu harus membedakan interogasi sama interview. Dan yang paling penting sebelum melakukan interogasi harus semuanya lengkap dulu. Saksinya si A, si B, si C itu minta keterangan dulu, nggak usah didatengin ke situ. Buat apa juga kan gitu. Malah jadi dendam nanti, wah nih lu bikin kesaksian apa-apain dendam, jadi masalah kan gitu. Tapi kalau kita sudah tahu datanya segala macam, dalam melaksanakan interogasi itu pasti pertanyaannya relatif akurat. Karena kita punya data. Mungkin ada hal yang tersembunyi yang ingin kita pahami, nah itu perdalam dalam interogasi tadi. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Frans. Ya, sama-sama. Mungkin pesan saya gini Pak Jaharudin, ikut training investigasi nanti bisa WA saya. Promosi. Tapi betul itu, betul. Siap. Ada itu ya. Iya. Ada manfaatnya kan Pak ya, Patri ya? Iya Pak, iya. Jadi karena tadi pertanyaannya sepertinya rancu antara investigasi atau intelijen tadi sebenarnya pertanyaannya itu lebih mengarah ke investigasi. Iya gitu Pak, soalnya dulu pernah di tempat kerja gitu, ya. Kita melakukan interogasi gitu, ya, tapi atasannya itu dari investigasi ngerasa nggak terima gitu, seakan-akan satpam itu melakukan kekerasan kepada bawahannya gitu, makanya saya bertanya. Nah, itu nanti tambahan lagi Pak Jaharudin ya.
Ya. Kekerasan itu berbagai jenis. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis. Mental ya Pak ya? Ya, nah itu interogasi itu melakukan kekerasan psikologis. Karena dia kan punya hak, karena di peraturan perundang-undangan aja di KUHP itu si terdakwa itu berhak tidak menjawab pertanyaan, gitu. Nah kita apalagi security kok lebih-lebihin aturan perundang-undangan gitu kan, gitu. Nah pasti dianggap kekerasan, memang betul sih, itu kekerasan psikologis. Itu bisa jadi masalah ya kalau misalnya si yang ditanya-tanyanya itu dia paham hukum ataupun ada saudaranya yang lawyer, apa bisa berbalik itu, begitu. Ya, jadi kekerasan itu ada kekerasan fisik, yaitu berupa kaki meja dinyekin ke kaki, itu kekerasan fisik. Tuh. Main setrum itu kekerasan fisik. Kekerasan non fisik ya itu tadi, belum apa-apa dia udah menyudutkan kan, kamu ini. Nah itu kekerasan non fisik atau kekerasan psikologis ya gitu. Jadi itu agar dipertimbangkan juga dalam prakteknya. Demikian. Mengancam ya Pak ya. Selamat malam Pak Frans. Boleh bertanya Pak? Ya silakan Pak Heru. Wah ini pakar juga ini. Perkenalkan diri Pak Heru. Ya, saya dengan Heru Pak dari Jakarta. Izin bertanya Pak Frans. Lanjut. Pertanyaan, ya pertanyaannya satu aja Pak. Apakah validitas dalam suatu produk intelijen itu Pak? Kan kita mempunyai, kita lihat ya, kita uji dari validitasnya terkait dengan dalam hal ini dari intelijen dari bisnis ya Pak ya, dalam sisi sektor bisnis Pak, seperti itu. Itu aja sih Pak. Pasti Pak. Baik, untuk memastikan validitas itu kita harus dari proses. Misalnya sumber datanya valid enggak? Gitu kan? Misalnya sumber data nih kalau dalam bisnis perdagangan saham misalnya. Itu dari mana? Dari stock exchange, dari Hang Seng atau dari apa kan begitu? Nah, itu berarti valid, ya kan itu. Keduanya, kita harus mengolah data itu menjadi informasi. Apa relevansinya dengan bidang bisnis kita? Apa kita berkaitan dengan jual beli saham atau persaingan usaha bisnis ya? Itu bidang apa ya? Nah, kemudian yang ketiga itu tadi dianalisa. Informasinya valid, pemberi informasinya valid tidak, gitu kan? Kemudian relevan nggak sama yang kita inginkan? Karena intelijen kan produk itu akan digunakan dalam hal ini ya produk. Nanti kalau kata kayak tadi pertanyaan clandestine, kalau clandestine itu operasional, undercover operasional. Kalau ini produk, ya, karena dari data diolah jadi informasi jadi knowledge. Jadi intelijen dulu baru knowledge baru kebijakan. Jadi validitas itu tergantung dari proses. Apakah itu input datanya valid, kemudian si analis intelijennya juga dia menguasai. Karena kalau intelijen bisnis misalnya, ya dia jago intelijen, tapi bisnisnya nggak paham ya nggak valid. Harus tahu juga bisnis kan gitu. Terus dia bisnis apa? Bisnis pupuk, dia harus tahu banget mengenai pupuk itu. Kalau enggak, acak-acakan juga hasilnya. Validitasnya diragukan. Gitu. Bahkan kalau udah lebih mendalam lagi, ini kan dasar ya. Mendalam lagi, sebelum kita menganalisa, kita harus mempunyai alat dulu, dan alat itu harus dibikin dulu. Harus dipastikan dulu alatnya. Maksudnya alat tuh begini. Oh, kita mau menyelidiki di daerah ini. Ya kan? Daerah ini tuh kenapa saya harus menyelidiki daerah ini? Karena ini. Bener nggak dugaannya? Itu harus diuji dulu. Kalau udah valid, nah baru lakukan. Nah, itu baru satu tahap. Tahap berikutnya, diuji lagi. Bahwa data-datanya valid nggak? Apakah yang muncul di pasar saham itu data terakhir, atau yang kemarin, atau yang dulu? Nah, itu akan mempengaruhi valid tidaknya.
gitu. Bahkan ada juga analisa dengan menggunakan kuantitatif hitung-hitungan. Kayak lembaga survei itu analisa intelijen pakai kuantitatif, populasi berapa, standar error berapa, hasil kuesionernya apa, siapa yang diinterview, itu akan menghasilkan data yang valid. Demikian Pak Heru. Ini Pak Heru nih ahli intelijen juga, dulu sama-sama sama kita di sono ya. Orang yang hebat ini Pak Heru. Suaranya tambah besar Pak. Pak Fajar juga sama. Pak Fajar, saya Pak Heru nih friend ini. Lanjut. Terima kasih Pak Frans atas saran. Ya mungkin Penjelasannya Pak. Pertanyaan kita sudahi ya Pak. Memang 2,5 jam itu serasa sebentar sekali karena memang materinya disampaikan dengan sangat luar biasa dan menarik. Nanti mungkin kesempatan lain kali kita sambung lagi dengan materi yang lain dari mentor kita Pak Fran atau Pak Raden Gunawan. Sebelum kita akhiri, kami sampaikan kepada peserta bahwa yang sudah registrasi mohon ditunggu 3 hari ke depan, nanti akan kami kirimkan e-sertifikat. Dan bagi yang sudah ikut namun belum registrasi, nanti bisa hubungin Pak Fajar atau saya. Nanti kami bantu untuk bisa diterbitkan e-sertifikat. Dan nanti record materi dan PDF-nya nanti akan kami kirimkan di grup. Mungkin sebelum kami tutup, kita sama-sama berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Fran, Pak Fajar, terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Frans, Pak Fajar, Pak Ujit. Ya, mohon izin keluar apa foto dulu sebelumnya Pak Tri. Oh iya, foto dulu Pak Tri.